Kelompok ahli BNN Brigjen Pol Purnawirawan Jen Mandagi mengatakan banyak perempuan Indonesia yang tertangkap karena menjadi kurir sindikat narkotika dari usia 17 hingga 30-an ke atas. Ya, saat diinterogasi, para perempuan ini menjelaskan bagaimana mereka terjerat atau terbujuk. Berikut adalah rata-rata kronologi hingga mereka terjerat ke lembah hitam narkoba. Ya, selain cara tadi, sindikat internasional juga merekrut perempuan Indonesia menjadi kurir narkoba dengan cara menawarkan banyak uang. Mereka mengincar perempuan hamil dari keluarga miskin. Lanjutkan kembali perbincangan ini akan pemirsa. Nah, itu tadi sudah disebutkan modus yang tepat sama seperti yang Mbak Firly tadi sampaikan. Nah, apakah modus itu hanya berlaku pada saat mereka merekrut kurir dari Indonesia atau itu juga sama dengan merekrut orang-orang yang di luar negeri secara internasional, Pak? Apa yang disesuaikan secara modus yang sangat menarik itu adalah modus orang asing yang melakukan peredaran gelap di Indonesia. Contoh, bisa dengan pacaran, bisa dengan kumpul kebo, bisa dengan perkawinan. Pacaran, kumpul kebo sampai hamil, kemudian diajak jalan-jalan ke luar negeri, putar-putar, kemudian hamil, kemudian nikah belum jelas, kepingin melahirkan di Indonesia. Ya sudah, silakan. Karena kan kalau melahirkan di Indonesia bagi perempuan Indonesia kan begitu bahagianya ya di kampung sendiri. Pulang ke Indonesia, oke, silakan pulang. Kasih duit. Ayo kita belanja. Kita ke toko teman saya jual koper, beli koper. Begitu sampai di sana, koper udah bawa pulang. Dia nggak tahu bahwa dia ini bekerja sama dengan toko koper. Di seputaran koper itu penuh dengan isi narkotika. Dia nggak tahu, masukin baju, pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia kena. Ya, Modusnya macam-macam. Kalau boleh saya menanggapi juga sebetulnya bukan hanya perempuan Indonesia menjadi korban. Sewaktu saya mewawancari 8 terpidana mati di LP Tangerang itu, ada satu juga perempuan Thailand yang terhukum mati di Indonesia. Dia sudah meninggal alami sebetulnya di penjara, kemudian terakhir saya ke sana. Dia juga pedagang kaki lima di Bangkok. Kemudian sama pacarnya diajak jalan-jalan ke Indonesia, kemudian tertangkap di Cengkareng. Jadi modusnya sama, nggak hanya perempuan Indonesia saja, tapi perempuan Asia lainnya juga terkena. Internasional juga diperlakukan dengan modus yang sama. Iya, Mbak Firly jadi sebetulnya nggak setuju nih ya kalau wanita Indonesia kok dicap sebagai wanita gampangan. Nah ini nih gimana menurut Mbak Firly? Sebetulnya bukan gampangan. Kalau tadi latar belakangnya saya sampaikan bahwa perempuan yang mungkin secara standar masyarakat dia dianggap tidak menarik, kemudian tiba-tiba dia dapat pacar, itu menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang luar biasa dan dia jadi cinta luar biasa betul dengan laki-laki ini, dan sehingga dia mau melakukan apa saja untuk dia, termasuk membawa narkoba yang dia tidak tahu resikonya apa dan terkadang dia tidak tahu apa yang dia bawa. Tapi kalau kita psikologis ya, jadi bukan gampangan, ya. Tapi kalau kita cermati, kadang-kadang kalau kita mencermati beberapa kasus itu ada wanita yang mengaku tidak tahu mengenai apa barang yang dititipkan. Nah itu lebih banyak pengaruhnya apakah karena mereka tidak ingin memeriksa atau itu pengaruhnya kemana? Apakah tingkat pendidikan? Apakah itu ciri-ciri tertentu? Itu kenapa? Karena kan secara kita logika biasanya kalau dititipkan pasti kita harus memeriksa, gitu. Kita harus mengecek gitu. Kenapa mereka kok akhirnya bisa mudah begitu saja mengantarkan barang itu? Apakah itu adalah latar belakang pendidikan atau murni bujukan, rayuan atau seperti apa sebenarnya? Nah, saya mau menyampaikan pengalaman perempuan yang kadang-kadang hilang dari catatan rekaman peradilan. Jadi bayangkan perempuan dengan sebut saja perempuan E ini, ketika dia mau kembali dari Bangkok ke Jakarta, itu dia sudah seminggu disekap di hotel. Tiket sama paspor dipegang sama teman pacarnya. Di hari terakhir dia mau pulang ke Jakarta, dikasih tiket, dikasih tas, dan uang untuk pulang. Udah nggak boleh nanya lagi, pokoknya dia juga pengen pulang kan, jadi udah dia bawa aja itu koper, dia bilang ini koper buat pacar kamu, titipan. Nah, ini adalah perempuan muda yang belum pernah keluar negeri, boro-boro bahasa Thai, bahasa Inggris aja nggak bisa. Jadi dalam semua kebingungan,
Iya, dia pulang aja karena ya dia good faith, dia punya etikat baik sama pacarnya. Dia bilang ini tas pacar saya bawa aja gitu. Jadi kita harus mengkontekstualisasikan si korban ini dalam kondisi yang begitu tidak berdaya dan rentan. Nah, ingat juga bahwa salah satu karakter perdagangan manusia itu ada migrasi. Migrasi adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk membuat seseorang itu rentan dalam seketika. Kalau kita dimigrasi dari Jakarta ke Depok, bahasanya masih sama, saya bisa tinggal nelfon ibu saya, mah saya nyasar di Depok gitu ya. Tapi kalau di Bangkok, mau nelfon siapa, bahasanya nggak bisa, dia menjadi begitu rentan, walaupun dia sudah dewasa, pendidikannya mungkin SMA atau apa gitu ya. Jadi faktor-faktor ini yang seringkali tidak terekam di dalam proses peradilan, sehingga hakim menyatakan bahwa tidak ada dasar pemaaf. Itu yang saya sesalkan. Dibiarkan jadi ketergantungan, dibiarkan bergantung pada orang yang memanfaatkannya seperti itu. Secara sosial ya. Iya. Ya, lalu Pak Slamet, ini begitu banyak kurir yang tertangkap dan kebanyakan juga perempuan. Kenapa hanya kurir? Begitu sulitkah untuk menangkap bandarnya sendiri, Pak? Oke. Dari hasil beberapa ratus kali pemeriksaan, kurir itu selalu mengatakan, 1, kejebak, 2, saya tidak tahu. Tapi memang ada yang betul-betul kejebak. Yang kedua, saya tidak tahu. Contoh. Betul-betul tidak tahu, Pak? Iya, contoh kurir bukan perempuan ya, laki misalnya. Tukang ojek. Lupa. Masa saya harus memeriksa setiap penumpang saya, harus bertanya, ibu membawa apa, bapak mendapat, enggak laku dong pak, ojek saya gitu. Ya, tapi rata-rata begitu. Tapi kalau melihat dari sisi teori hukum, itu ada 3 orang sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai dimaksud. Kalau cuman sekali, mungkin kata-kata jebak, it's okay. Kata-kata tidak tahu, mungkin iya. Tapi begitu kejadian berkali-kali, kita lihat di dalam data, kemudian beberapa kali pemeriksaan, saksi lain mengatakan bahwa dia melakukan hal ini lebih dari 2 kali. Mungkin teori kesengajaan melakukan suatu kejahatan mungkin masuk. Nah, kemudian kembali pada konteks perempuan, kalau memang sekali mungkin kita berpikir ada hal yang meringankan dia kejebak. Tapi ketika melihat dari sisi niat, melihat dari sisi modus, melihat dari sisi kesengajaan, terpenuhi betul. Dari sisi hukum positif, dia harus masuk dalam unsur pidana. Bukti ada. Ini repotnya perempuan-perempuan yang terokupasi secara terus-menerus tanpa terputus, sehingga tidak ada pilihan lain. Penegak hukum yang dilihat adalah hukum positif. Seperti kata tadi Mbak bilang, hakim ya memang hukum positifnya seperti itu, kira-kira begitu. Baik. Nah, ini nanti bagaimana cara mencegah agar perempuan Indonesia tidak lagi gampang diperdaya sebagai kurir narkoba. Kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, Pak. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.